sama ini orang, dan beliau selalu mengamalkan omongan ini. Kalau kita punya guru, kalau gurunya ilmunya kurang, kalau akhlaknya bagus, hormatilah akhlaknya. Kalau akhlaknya enggak ada, ilmunya gede, ilmunya tinggi, ilmunya ilmu, maka hormatilah ilmunya. Itu seseorang murid beradab kepada guru. Ini gurunya baru ilmu banyak, enggak ada akhlak, langsung dia mati. Dia omongin kemana-mana. Wah, ini guru buat apa? Punya guru begini, akhlaknya enggak ada. Wah, na'udzubillah min dzalik. Kalau Imam Muhaddad pernah berkata, ente nih, ya, kata Imam Muhaddad, barang siapa yang ngomongin seseorang gurunya walaupun berkhusudon atau berhusudon kepada gurunya, atau binasab ilmu, maka putus nasab ente ilmu itu. Kecuali ente minta maaf dulu sama guru ente, baru diridhoi lagi, nyambung lagi ilmu. Kalau ente nggak ngomong itu, maka atau binasab ilmu, maka ente keputus dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau dibilang mau dibawa kemana gitu? Mau dibawa kemana? Kita nggak ada ilmu, mau bawa kemana kita? Suatu saat ente semuanya bakalan menikah dan semuanya bakal punya anak. Kalau kita dari muda kita nggak punya ilmu, bagaimana kita mengajarkan anak kita? Apa yang kita ajarkan kepada anak kita? Oh, zaman sekarang enak, kita kerja gajinya di atas UMR, ya kan? 8 juta, 9 juta, 10 juta udah gampang. Gak usah dipikirin TPA, PAUD banyak sekarang. Apakah itu? Itu mah sebagai sampingan, tapi wal afdal, dengan afdalnya mengajarkan seseorang anak disebutkan di dalam kitab Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau pernah berkata, anak yang sudah bisa berbicara di umur 2 tahun, atau anak yang bisa berbicara dengan lafazun, dengan apapun dia memanggil itu, maka ajarkanlah dengan nama Allah, dan ajarkanlah nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan diajarin dengan TikTokan, bukan diajarin dengan YouTubean, bukan diajarin dengan berkumpul-kumpul kepada orang, bukan diajarin seseorang ibu yang berjalan keluar menggendong anaknya, akan tetapi di saat itu kuping anak yang bersih menjadi gibah. Tahu gibah? Tahu ngomongin orang? Zaman sekarang ibu-ibu menongkrong nih, ini sore-sore dia keluar, asyik dia keluar, ngumpul sama orang-orang, gendong sambil anaknya digendong tuh. Anak yang masih bersih, yang belum punya dosa, udah ngenalin gibah. Dengerin gibah apa? Ibunya ngomongin orang sama orang lain. Ini anak bersih sambil masih dijaga malaikat. Ini anak bersih masih dijaga malaikat, tapi udah dari kecil ya sudah diajari masih ya. Na'udzubillah min dzalik. Mau apa kita? Mau ngomong apa? Jadi jangan salahin anaknya kalau suatu saat dia anaknya bandel, anaknya nakal, jangan salahin anaknya. Salahinlah kita pun jadi orang tua, introspeksi diri sendiri. Ya Allah, dulu aneh ngajarin anak-anak apa masih kecil ini. Ya Allah, dulu aneh ngajarin nama Allah baik. Ya Allah, aneh masih ngajarin gak nama baginda Nabi Muhammad. Ente boleh tanya orang-orang yang tua yang sudah sekarang ini, udah pikiran dia ini udah orang udah tua, udah di atas 50 tahun atau 60 tahun. Ini orang tidak pernah memutuskan ke dalam masjid. Bolak-balik masjid, musola, tepat waktu pokoknya. Ente tanya, kong, kalau ente ini dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala, ini bumi ini diputar sama Allah, ente umur 15 tahun lagi gimana, kau mau enggak? Pasti dia ngomong, Allah, gue mau bener katanya. Kalau tahu dunianya model begini, gue ngesel, gue gak dulu belajar. Coba gue dulu belajar, gue jadi kiai, gue tahu Islam, gue tahu yang modelnya begini, gue tahu modelnya begini, mana yang haram, mana yang halal. Wallahul adzim, demi Allah, demi Rasulullah. Yang aneh Habib kenapa nih ngomong begini? Kemarin ke Parung, tempat sasakan panjang, tahu nggak sasakan panjang? Tahu ya? Ente beli apaan di sana? Beli burung. Oh, bener, beli mana beli sana? Beli burung, jangan beli order beli. Beli ini dia nyari area apa nih, sana ada komplit dah ya. Sasakan panjang itu komplit di tempatnya. Hanya sama duit kalau mau tahu. Ya. Nah itu
Di situ aneh ketemu lagi kemana-mana lagi bener ada sesuatu yang dibenerin di mobil, ya. Alhamdulillah lah nikmatnya ketemu sama orang-orang tua nih. Udah Pak Haji semuanya, ada namanya Pak Haji Atta, ada namanya Pak Haji Imran, ada masih ingat ada Pak Haji Samsudi, ya. Pas kita ngobrol, ya Allah beb katanya. Ana ini udah mikir ya Allah, ana ini orang ahli maksiat dulu ini. Sampai sekarang pun kita maksiat masih terkadang. Dan terkadang kita maksiat masih beb. Terkadang kita masih maksiat, terkadang kita masih ini, terkadang masih ini, terkadang masih itu. Walau akhirnya apa? Ini Haji Atta sampai ngomong, ya Allah beb, kita udah nggak mikirin lagi sekarang, udah mikirin bagaimana udah kita minta syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah tuh ngasih syafaat biar amal jariah kita deh masuk, diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mau lempeng aja udah sholat deh, nggak mau ninggalin sholat lagi udah. Anda bilang sama Haji Atta, ini orang-orang bos-bos onderdil semuanya. Anda tanya, Ji, kalau ente dikasih sama Allah kesempatan umur yang lebih muda lagi balik, di umur 10 tahun atau 7 tahun deh, ente belum tahu dunia, mau nggak Ji? Wah beb, kita girang bener, bukan mau lagi, mau banget gitu. Kita nggak mungkin nih, kita beb nih tato nih kita nggak bakal pasang beb kalau kita tahu beb. Kita udah tahu hukum-hukum ini, kita punya gambar, kita nggak bakal pasang beb. Kita mungkin udah minta sama babe kita minta mondok aja dah. Be mondok be gue mau mondok dah. Mau berapa tahun gue dalam pondok terserah gue dah. Begitu ngomong. Kenapa? Karena jangan sampai kesempatan kita di masa muda ini, entah udah nyampe tua kita nggak ada ilmu. Nggak ada ilmu sedikit pun. Al-khoto' wa nisyan.